Kabar hari ini kurang baik sih Bu. Kayak gimana ya? Saya ngerasa kayak Bu, masa ya bukan tertinggal tapi kayak ngerasa saya ini orangnya nggak konsisten gitu Bu, dan bisa mengatur waktu juga kayak kurang baik lah saya hari ini Bu. Sebelumnya Mbak Yuda pernah konseling sama profesional yang lain? Belum sih Bu, ini pertama kalinya saya ikut konseling karena saya lebih keberanian untuk konseling. Karena Mbak Yuda ini Mbak yang kalian Mbak Yuda konseling, dan mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai konseling individu. Maksudnya gini, konseling ini bertujuan untuk memutuskan masalah dan memandu mereka dalam masalah yang dibantu oleh saya untuk kenapa ini seperti masalah mengerjakan masalah. Sebenarnya kebenaran saya Syuzana, mungkin Mbak sudah tahu nama saya kan di kejadian saya menggunakan panggilan kembali, dan saya juga berjanji untuk tidak membebaskan identitas Mbak jika Mbak merasa nyaman untuk disampaikan. Mungkin Mbak bisa duduk dengan relax dan nyaman, ini santai aja. Mbak tidak perlu tegang, tidak perlu merasa takut, karena ini adalah ruangan yang aman untuk Mbak. Di sini saya menjunjung namanya asas kerahasiaan Mbak, di mana asas kerahasiaan ini adalah asas saya sebagai psikolog tidak akan mengembangkan identitas maupun lainnya atau masalah-masalah Mbak di luar dari sisi konseling ini. Jadi Mbak bisa menceritakan apapun yang ingin diceritakan secara nyaman dan tidak seperti itu. Jadi Mbak menjelaskan kalau Mbak merasa akan baik. Mungkin untuk berlangsungan konseling ini Mbak bisa menjelaskan perasaan Mbak sebenarnya dan apa yang Mbak ingin sampaikan secara jujur dan tidak usah ditutup-tutupi ya Mbak. Mungkin Mbak bisa menjelaskan seperti itu. Baik Bu, jadi saya ini kan mahasiswa semester 5 ya Bu. Saya ini ikut organisasi. Terus mungkin Bu paham ya, kehidupan mahasiswa semester 5 itu sangat amat bisa dibilang mungkin berantakan ya Bu ya, karena lagi sedang sibuk-sibuk kayak gitu lah Bu, entah untuk memikirkan belajar di kelas ataupun ikut di organisasi. Tetapi pada umumnya kan kalau ikut organisasi di sekolah atau di kampus itu kan sebuah ekstra aja ya Bu ya, masa tambahan aja kan yang aslinya yang intinya itu ya kita belajar di kelas kan Bu, tetapi kan tidak semua orang betah gitu, biasa kayak ya udah cuma ke kampus belajar aja gitu, tapi orang ada yang pengen ikut organisasi kan Bu. Nah itu saya ini kayak gimana ya Bu, di semester 5 ini sebenarnya utama saya memang kuliah Bu, tetapi ternyata saya juga punya prioritas lain gitu. Emang prioritas saya kan tadi kuliah, tetapi saya juga punya kewajiban untuk ikut serta dalam organisasi yang saya pilih ini dari awal semester. Nah saya bingung membagi waktunya gitu Bu, entah kayak misalnya kayak saya juga pernah nggak ikut kerja kelompok karena lengkap dengan organisasi, dan saya memilih ikut organisasi gitu. Saya mengesampingkan kerja kelompok itu Bu. Terus kayak
teman-teman kelompok kayak pada mungkin menyalahkan ya, makanya merasa saya salah gitu. Mungkin mereka kayak apa sih, kayak menyadarkan saya kayak kalau tugas yang kuliah yang aslinya itu ya ikutin gitu, jangan organisasi terus menerus gitu. Menurut saya jadi ngerasa belum bingung ya membaginya tuh bagaimana ya. Dari yang ceritakan tadi, saya bisa menarik benar-benarnya kalau Mbak ini merasa bingung dalam ketugasnya dan malah memprioritaskan organisasi Mbak dibanding perkuliahan, padahal yang seharusnya diprioritaskan adalah pilihan Mbak. Dan Mbak juga merasa jadi agak bisa terbilang dengan memandang karena Anda tidak bekerja kelompok demi organisasi. Sebelumnya, apakah Mbak sudah mengkonfirmasi ketidakhadiran dalam kerja kelompok sama teman-teman? Sebelumnya saya tuh belum ngomong karena saya mikir saya nggak ada di hari itu saya kosong gitu, kayak sih bisa gitu, jadi dong saya ya udah ikut aja. Ternyata di hari itu juga baru dikasih tahu gitu Bu, kayak kita ada rapat nih di organisasi gitu kan. Saya tuh dan saya jabatannya cukup itu ya Bu, cukup bukan berpengaruh ya, tapi kayak cukup untuk dipertanyakan kehadiran kalau tidak hadir gitu Bu. Karena saya sebagai sekretaris kan Bu, sekretaris di organisasi itu, jadi saya harus namanya rapat pasti saya harus ada dong Bu untuk mencatat apa rapat hari ini apa saja gitu. Dan saya tanpa berpikir panjang saya langsung mengiyakan untuk ikut rapat tersebut, dan saya lupa untuk bilang ke teman kelompok ini. Saya baru ingatnya ketika teman kelompok saya bertanya, Lida di mana? Kita udah pada ngumpul nih, tinggal lo doang nih, katanya gitu. Saya langsung kayak sadar, oh iya saya ada janji ya hari ini gitu. Lalu saya berupaya meminta maaf, kayak maaf ya gini soalnya ada rapat dadakan gitu, walaupun itu tidak membenarkan gitu. Menurut saya itu hal yang salah gitu, karena kan saya awalnya kan sama mereka, tapi tiba-tiba saya dengan gampangnya memutuskan ikut organisasi aja. Tadi Mbak Lida menjelaskan kalau organisasi mengalir itu prioritas atas organisasi, apakah di organisasi tersebut tidak ada yang backup ketika Mbak Lida tidak hadir? Mungkin di organisasi itu mungkin banyak sekali ya, maksud saya ada banyak sekali anggota mungkin, dan apakah di anggota tidak ada yang bisa membackup ketika Mbak Lida tidak hadir dalam sebuah rapat atau dalam sebuah program kerja? Nah kebetulan rapat kemarin itu rapat perdana Bu, karena itu kan anggota-anggota baru pada gabung gitu kan Bu. Yang mana saya sebagai sekretaris itu harus mencocokkan ini loh sekretaris kerjanya tuh seperti ini gitu, mencocokkan untuk anggota-anggota yang baru gitu. Dan anggota yang lain juga berhalangan untuk hadir ya, jadinya mau nggak mau saya harus hadir gitu Bu. Oke. Tapi dari Mbak mendengarkan kerja kelompok tersebut, apakah Mbak sudah memberikan koordinasi ke teman-teman untuk membantu mengerjakan tugas tersebut? Ya saya juga udah yang teman-teman nanyain keberadaan saya di mana, itu saya juga udah ngomong ya udah nanti kalau misalnya ada yang kurangnya sini deh gue yang kerjain. Saya udah menawarkan diri seperti itu kan Bu, tetapi ternyata teman-teman katanya karena kita ngerjainnya cuma bagiannya tuh, kita ngerjain tugasnya tuh yang bagiannya tuh sebenarnya
kan saya juga 6 orang Bu, termasuk saya 6 orang kan, yang hadir berarti itu 5 kan. Nah ternyata yang akan dibahas itu cuma 5 doang gitu loh Bu, dan itu ngepas dengan teman-teman saya yang hadir kemarin gitu, jadinya saya tidak kedapatan itu kan Bu. Dan itu saya bingung kan, terus kontribusi saya apa ya untuk kelompok ini gitu kan. Jadi saya nanya sama ketuanya, katanya semuanya udah dibahas, semuanya udah selesai gitu. Terus harusnya dia juga masih tahu nggak sih Bu, kayak yaudah nanti juga nanti pas presentasi jadi moderator deh, itu nggak ngomong apa-apa. Mungkin dia marah sepertinya Bu ya, dia marah. Dan ya saya juga bingung saya harus kontribusi apa gitu, karena mereka semua juga kayak nggak ada yang ngasih tahu saya Bu, semuanya sekelompok itu. Saat presentasi tersebut sana kamu tetap menjadi moderator. Tidak, karena saya moderator ketua kelompoknya. Jadi saya di situ ya udah saya baca yang bagian si ketua kelompok ini, jadi kayak tukeran gitu, karena katanya dia yang mau jadi moderator, jadi ya udah saya mengalah saja. Sebetulnya mungkin sama-sama itu marah kamu ya, dan apa perasaan kamu sedih juga itu adalah valid. Kamu juga dalam posisi yang buruk untuk memprioritaskan yang mana. Tapi saya mau tahu dalam diri kamu sendiri, kamu lebih memprioritaskan kuliah atau organisasi? Itu sebuah pilihan yang sulit ya Bu, karena dua-duanya masuk prioritas saya. Tetapi pada semester 5 ini, karena saya sudah bergabung dari semester awal dan emang itu semua passion saya, sebenarnya saya sangat amat senang ketika menjalaninya di organisasi itu. Jadi mungkin saat ini saya memilih organisasi. Sebetulnya tidak apa-apa untuk kamu memprioritaskan karena mungkin di sana kamu bisa berkembang lebih dibanding di tapi mungkin saran saya, kamu bisa, kamu nggak apa memprioritaskan organisasi, cuman kamu tidak melupakan kamu bagaimanapun tujuan utama kamu sebagai mahasiswa sekarang adalah kuliah. Dan kedepannya mungkin kamu bisa untuk membuat jadwal dan melihat urgensinya, urgensi melihat yang misalnya di perkuliahan kamu atau di organisasi kamu. Karena jika kamu terlalu mementingkan organisasi kamu dan kamu menggunakan kuliah kamu, itu kedepannya akan mempunyai impact yang memberikan untuk kamu. Jadi sebisa mungkin untuk kedepannya silahkan lihat agensi yang mana, dan untuk tidak impulsif dalam menindaklanjuti dalam tidak mengambil keputusan itu dipikirkan gimana. Baik Bu, mungkin saya bisa mengikuti saran dari Ibu, dan mungkin saya akan berpikir kembali. Opsi prioritas saya masih organisasi, tetapi saya bukan juga tapi tidak boleh meninggalkan tugas saya sebagai mahasiswa gitu. Oke, saya akan mengikuti perkuliahan, tapi mungkin organisasi ini mungkin perlahan akan saya tinggal dulu Bu, walaupun itu jadi prioritas saya, tapi mungkin udah semester akhir ini sepertinya lebih utama
tugas saya sebagai mahasiswa itu. Sebenarnya saya agak kurang setuju dengan pernyataan kamu mengenai kamu meninggalkan ya, karena bagaimana itu kan pilihan kamu sendiri dan kamu merasa kamu berkembang banyak di sana, kamu merasa senang di sana, mungkin tidak untuk meninggalkan tapi untuk mengurangi persinggahan. Saya sangat mendukung untuk mengikuti organisasi tersebut selama kamu merasa kamu senang, selama kamu merasakan bisa tahu banyak hal dalam belajar, itu silahkan saja. Baik Bu, mungkin memang jalan yang benar atau jalan keluar memang mungkin seperti yang tadi Bu bicarakan ya. Saya tidak langsung benar-benar meninggalkan gitu, tapi ya mungkin akan mengurangi kegiatan saya ketika di organisasi, tapi bukan berarti saya meninggalkan kewajiban saya akan meninggalkan kewajiban saya, tapi mungkin agak dikurangi saja. Sebetulnya ini adalah dari kalian adalah kediri kamu dalam memilih seorang prioritas. Silakan prioritaskan yang menurut kamu memang baik, tapi jangan lupakan juga tanggung jawab kamu. Mungkin untuk kedepannya kamu bisa menemukan apa yang kamu mau, apa yang kamu bikin kamu bahagia, apa yang bikin kamu senang, apa yang bikin kamu berkembang, silakan dipikirkan kembali untuk menentukan skala prioritas tersebut. Kira-kira dari Naila sendiri, apakah ada yang dibingungkan? Tidak sih Bu, menurut saya sudah jelas, sudah paham. Oke, mungkin akan disebutkan adalah kalau misalnya pada pertemuan kali ini sudah merasa bingung dalam menentukan skala prioritas antara perkuliahan maupun organisasi, dan mungkin kedepannya adalah silakan menentukan skala prioritas tersebut dari bagaimana cara bisa berkembang, bagaimana dari cara merasa senang, dan dari bila merasa banyak hal yang bisa dipelajari. Silakan ditimbangkan skala prioritasnya, dan tetap pesan saya jangan tinggalkan tanggung jawab, coba harus meninggalkan hal-hal yang pertama itu sudah menjadi tanggung jawab. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi? Sudah sih Bu, saya sudah merasa buat dan lega sih Bu, sudah, karena saya sudah menceritakan semua permasalahan yang saya alami. Mungkin selanjutnya jika tidak merasa Anda masih bingung dalam memilih skala prioritas, Anda bisa datang lagi ke saya, ataupun jika nanti Mbak Lida merasa sudah nih cukup, tidak bisa lagi datang saya, ya tidak apa-apa, tapi saya sangat terbuka untuk Mbak Lida datang kembali, karena konseling ini tidak hanya sekali Mbak Lida, konseling ini bisa beberapa kali sampai Mbak Lida merasa bisa mengambil keputusan. Baik Bu, apabila nanti saya memiliki permasalahan yang lainnya dan itu saya ingin menceritakan, saya datang ke Ibu. Nggak apa kan Bu, boleh kan Bu? Boleh, saya sangat terbuka untuk Mbak. Saya mudah karena sudah untuk saya dalam kesempatan hari ini. Semoga salam Mbak cepat terselesaikan dengan jalan Mbak Ida cepat terselesaikan, dan semoga Mbak Ida bisa menentukan
skala prioritas dalam kehidupannya. Dan jika masih banyak hal yang perlu diselesaikan, silakan datang lagi ke saya. Saya amat sangat terbuka untuk ya sudah datang hari ini. Nah, terima kasih juga Ibu Sen, terima kasih karena sudah mau mendengarkan masalah yang saya alami, dan saya juga sudah menemukan jalan keluarnya, titik terangnya. Terima kasih banyak Ibu sudah sangat membantu pada urusan hari ini. Semoga terima kasih Ibu. Mungkin saya pamit ya Bu, terima kasih atas hari ini.